Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faimat Rosidah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya, yaitu penghitungan data nilai ujian tengah semester mata pelajaran ilmu tafsir pada kelas 10 agama di MAN 3 Nganjuk. Nah, tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah saya, yaitu Statistik Pendidikan, yang diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiyah. Nah, langsung simak aja ya. Nah, langsung aja ya teman-teman, ini adalah tabel dari data tunggal. Nah, ini adalah nilai-nilainya sama frekuensinya. Lalu jumlah total keseluruhan itu ada berapa siswa yang saya data, itu ada 24 siswa. Nah, langsung kita ubah ke bentuk data kelompok. Nah, yang pertama yaitu kita harus tentukan data terkecil. Nah, ini itu data terkecilnya berapa? 14, dan data terbesarnya berapa? 72. Nah, kita tentukan ranknya dulu, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Berarti 72 dikurangi 14, hasilnya berapa? 58. Jadi jumlah ranknya adalah 58. Lalu kita tentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas itu rumusnya 1 plus 3,3 log N. Nah, N-nya itu berapa? N-nya itu sama seperti frekuensi atau jumlah dari berapa mahasiswa yang kita analisis, kita observasi nilainya tadi, yaitu kita masukkan 1 plus 3,3 log 24. Nah, hasil dari 3,3 log 24 ini adalah 4,55. Lalu ditambah 1 menjadi 5,55. Kita langsung bulatkan saja, jadi banyak kelas adalah sebanyak 6 kelas. Lalu kita tentukan panjang kelas interval atau P, yaitu rumusnya R per K. Nah, R-nya tadi berapa? 58. Lalu untuk K atau banyak kelas itu 6. Lalu berarti penghitungannya 58 per 6. Hasilnya 9,6, mendekati 10. Berarti jadi panjang kelas intervalnya itu 10. Nah, lalu ujung bawah kelas pertama adalah 14. Dibuat beberapa alternatif. Nah, ini saya buat 3 alternatif untuk ujung bawah kelas, yaitu berapa? 14, 13, dan 12. Ini ya. Nah, lalu tentukan batas bawah kelas pertama. Nah, untuk batas bawah atau BB itu rumusnya UB min setengah. Kita masukkan aja, tadi kan kita punya 3 alternatif. Lalu yang pertama 14 dikurangi 0,5 hasilnya 13,5. Lalu yang kedua 13 dikurangi 0,5 hasilnya 12,5. Lalu 12 dikurangi 0,5 hasilnya 11,5. Lalu kita tentukan batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas, yaitu sebesar berapa? Kita masukkan rumusnya dulu, yaitu BA sama dengan BB plus P. Ini ya rumusnya. Ini. Lalu kita masukkan, yaitu tadi kan 13,5. Nah, 13,5 ditambah P. P-nya itu apa? Panjang kelas atau lebar kelas. Itu tadi kita bulatkan menjadi 10. Nah, 13,5 ditambah 10 sama dengan 23,5. Lalu yang kedua 12,5 ditambah 10 menjadi 22,5. Lalu 11,5 ditambah 10 menjadi 21,5. Lalu kita tentukan apa lagi? Kita tentukan ujung atas kelas pertama. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu UA atau ujung atas sama dengan BA min setengah. Nah, lalu kita masukkan tadi BA-nya berapa? BA-nya itu yang pertama 23,5 dikurangi setengah atau 0,5, hasilnya 23. Lalu yang kedua 22,5 dikurangi 0,5, hasilnya 22. Lalu yang ketiga yaitu 21,5 dikurangi 0,5, hasilnya berapa? 21. Nah,
Kan sudah. Lalu kita buat 3 alternatif. Alternatif tadi kita masukkan, yaitu yang alternatif pertama itu 12 sampai 21, 22 sampai 31, 32 sampai 41, 42 sampai 51, 42 sampai 51, 52 sampai 61, 62 sampai 71. Lalu alternatif kedua 13 sampai 22, 23 sampai 32, 33 sampai 42, 43 sampai 52, 53 sampai 62, 63 sampai 72. Lalu alternatif ketiga 14 sampai 23, 24 sampai 33, 34 sampai 43, 44 sampai 53, 54 sampai 63, dan 64 sampai 73. Nah, dari ketiga alternatif ini, alternatif mana yang kita pakai? Di sini kita pakai yang alternatif ketiga ya. Kita pakai yang alternatif ketiga. Nah, lalu kita tentukan nilai tengah atasnya itu berapa. Nah, caranya gimana penghitungannya? Itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 13,5 ditambah 23,5. Nah, ini nilai dari mana? Ini nilai dari alternatif yang ketiga, lalu dibagi 2, hasilnya 18,5. Nah, lalu yang terakhir itu kita tentukan nilai interval. Nah, nilai interval itu yang mana? Yang kita pilih dari alternatif ketiga. Kan tadi kita milih ini kan alternatif 3. Nah, lalu kita masukkan ke nilai interval. Lalu kita masukkan batas kelasnya juga. Nah, lalu kita kasih ini tali atau turus boleh, terserah. Lalu frekuensinya berapa? Frekuensinya itu 6. Jangan lupa ya, dicek apakah benar ini itu totalnya frekuensi itu 24 itu udah benar atau belum. Nah, kalau udah, kita masukkan nilai tengah yang udah dicari. Kita masukkan pada interval yang pertama 14 sampai 23, batas kelasnya itu 13,5 sampai 22,5 dengan nilai tengah 18,5. Dan frekuensinya berapa? Frekuensinya itu 6. Lalu 24 sampai 33, batas kelasnya yaitu 23,5 sampai 32,5 dengan nilai tengah 28,5 dengan frekuensi 3. Lalu 34 sampai 43 dengan batas kelas 33,5 sampai 42,5, nilai tengah 38,5, frekuensinya 2. Lalu 44 sampai 53, batas kelasnya 43,5 sampai 52,5 dengan nilai tengah yaitu 48,5, frekuensinya 5. Lalu interval selanjutnya 54 sampai 63, batas kelasnya 53,5 sampai 62,5 dengan nilai tengah 58,5 dengan frekuensi 3. Lalu nilai interval yang terakhir yaitu 64 sampai 73. Batas kelasnya berapa? Batas kelasnya itu 63,5 sampai 72,5 dengan nilai tengah 68,5. Frekuensinya itu 5. Nah, lalu totalnya frekuensi itu berapa? Jangan lupa dicek lagi apakah benar 24. Jadi ini adalah bentuk dari data kelompok yang telah dibuat dari beberapa langkah-langkah tadi ya. Nah, lanjut. Dari data kelompok selanjutnya kita menghitung min atau rata-rata. Nah, kita masukkan tadi datanya kan pakai alternatif ketiga. Berarti untuk intervalnya 14 sampai 23 itu frekuensinya berapa? Frekuensinya 6 dengan XI. Nah, XI ini apa? XI ini nilai tengah. Nah, lalu kita masukkan yaitu frekuensi dikali XI atau nilai tengah itu berapa? 111. Lalu pada interval yang kedua 24 sampai 33 itu frekuensinya 3, nilai tengahnya 28,5 dengan frekuensi kali nilai tengah yaitu 85,5. Lalu interval yang ketiga 34 sampai 43, frekuensinya 2, nilai tengahnya 38,5. Lalu hasil penghitungan dari perkalian 2 dikali
38,5 itu sama dengan 77. Lalu 44 sampai 53 itu frekuensinya berapa? 5 dengan nilai tengah 48,5. Lalu hasil perkalian dari F kali XI atau nilai tengah yaitu 242,5. Lalu interval yang selanjutnya 54 sampai 63 dengan frekuensi 3, nilai tengahnya 58,5. Lalu hasil perkalian dari 3 kali 58,5 itu berapa? 175,5. Lalu interval yang terakhir 64 sampai 73, frekuensinya 5. Nilai tengahnya 68,5. Hasil dari perkalian frekuensi dikali nilai tengah 342,5. Nah, lalu kita jumlahkan ini semua hasil dari frekuensi dikali nilai tengah, itu totalnya semua itu berapa? 1304. Nah, dari sini diketahui yaitu dari tabel diperoleh jumlah dari frekuensi itu berapa? 24. Dan hasil dari sigma F dikali XI itu 1304. Kita masukkan rumus min atau rata-rata yaitu sigma F kali XI per sigma F. Nah, sigma F kali XI tadi berapa? 1304 dibagi 24, hasilnya 43,083. Nah, jadi min atau rata-ratanya itu 43,083. Lalu masuk ke median. Nah, letak median itu sama dengan setengah N. Nah, N-nya tadi berapa? N-nya itu sama dengan frekuensi, berarti 24. Nah, berarti setengah kali 24 berapa? 12. Nah, jadi median pada data nilai ujian tengah semester mata pelajaran ilmu tafsir kelas 10 agama di Man 3 Nganjuk yaitu yang ini, nilai intervalnya. Nah, kok bisa? Soalnya ini tadi kan frekuensi kumulatifnya itu kan 12. Nah, 12 itu yang angkanya itu terletak pada nilai interval nomor 44 sampai 53 dengan frekuensi 5 dan frekuensi kumulatifnya kurang dari 16. Totalnya 16. Nah, gimana cara menghitung dari frekuensi kumulatif kurang dari? Ini itu pada baris pertama, ini kan frekuensi kumulatifnya kan 6. Lalu frekuensi kumulatif yang kedua itu 9 loh. Kok bisa 9? Soalnya penjumlahan dari frekuensi 6 ditambah 3. Lalu selanjutnya itu bawahnya lagi kan 11. Nah, itu dari mana? Sama, yaitu 6 ditambah 3 tambah 2. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, lalu kita masukkan saja TB. TB-nya itu berapa? 43,5. Dengan jumlah frekuensi itu 11. Dengan FM 5. Lalu I atau intervalnya berapa? 10. Lalu kita masukkan ke rumus yaitu MD sama dengan TB ditambah setengah N min sigma F per FM dikali I. Nah, MD-nya 43,5 ditambah setengah kali 24 dikurangi 11 per 5 dikali 10. Nah, MD-nya 43,5 ditambah setengah dari 24 itu 12. 12 kurangi 11 per 5 dikali 10. Nah, 12 kurangi 11 itu kan 1 per 5. 1 per 5 dikali 10. Hasilnya 2. Lalu langsung aja 43,5 ditambah 2 sama dengan 45,5. Jadi mediannya adalah 45,5. Lalu modus. Nah, di sini diketahui yaitu LMO sama dengan 43,5 D1 5 kurangi 2. Nah, 5 kurangi 2 itu dari mana? Yaitu ini. Ini adalah nilai dari modusnya. Lalu 2 itu dari mana? 2 itu dari nilai atasnya. Ini. Nah, ini 2 itu dari sini. Hasilnya berapa? 3. Lalu D2. D2 itu 5. 5 kurangi 3. 3 dari mana? Bawahnya. Frekuensi bawahnya 5 yaitu 3. Hasilnya 2. I, intervalnya berapa? 10. Kita masukkan rumus yaitu M sama dengan LMO ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I. Lalu sama dengan LMO-nya tadi 43,5 ditambah D1-nya 3. Lalu per 3 plus 2.
dikali 10, hasilnya 49,5. Nah, selanjutnya jangkauan. Nah, jangkauan itu rumusnya apa? R sama dengan X maksimal min X minimal, yaitu 72 dikurangi 14. Caranya itu yang 72 tadi kan nilai tertinggi, sama 14 itu nilai terendah, hasilnya 58. Langsung simpangan rata-rata. Nah, di sini ada interval frekuensi nilai tengah. Frekuensi dikali nilai tengah itu jadi ini sama seperti sebelumnya ya. Ini itu udah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Lalu ini X. X-nya atau rata-ratanya itu berapa? 43. Ada XI min X, lalu ada XI min X tapi ini ada garis tegaknya ya. Nah, ini itu buat apa? Buat kalau ada angka-angka yang negatif nanti bisa dirubah ke positif, lalu hasil dari itu dikali dengan frekuensi lagi. Lalu kita langsung aja masuk interval yang pertama, itu 14 sampai 23, frekuensinya 6, XI-nya itu 18,5, frekuensi kali XI itu 111 dengan X atau rata-rata 43, XI min X min 24,5, lalu diubah menjadi positif 24,5, lalu dikali dengan frekuensi itu 147, lalu 24 sampai 33, frekuensinya 3, XI atau nilai tengahnya 28,5, frekuensi kali XI 85,5 dengan X 43, XI min X itu min 14,5, lalu diubah menjadi positif menjadi 14,5 dengan dikali frekuensi 43,5. Lalu yang ketiga 34 sampai 43, frekuensinya 2, lalu nilai tengahnya 38,5, lalu frekuensi dikali XI atau nilai tengah itu 77 dengan X 43, lalu XI min X min 4,5, lalu dirubah ke positif menjadi 4,5, lalu dikali frekuensi hasilnya 9. Lalu yang keempat 44 sampai 53, frekuensinya 5, XI-nya 48,5 dengan F kali XI 242,5, X-nya 43, XI min X 5,5, lalu diubah ke positif. Nah, berhubung ini itu sebelumnya udah positif, kan dirubah ke positif, jadi hasilnya tetap positif. Jadi tetap positif yaitu 5,5 dengan lalu dikali frekuensi itu 27,5. Lalu selanjutnya interval selanjutnya itu 54 sampai 63, frekuensinya 3, XI atau nilai tengahnya 58,5, lalu dikali dengan frekuensi yaitu 175,5, X-nya itu 43, XI-nya itu 15,5, lalu dirubah ke positif tetap ya 15,5, lalu dikali dengan frekuensi berarti 46,5. Lalu interval yang terakhir itu 64 sampai 73, frekuensinya berapa? 5. XI-nya 68,5. Lalu dikali F kali XI 342,5. X-nya rata-ratanya itu X 43, XI min X 25,5. Lalu dirubah ke positif. Nah, berhubung itu juga positif, berarti kalau dirubah tetap. Lalu dikali F XI min X 127,5. Nah, setelah itu yang ini juga ditotal ya, yang F yang terakhir ini hasilnya berapa? 401. Lalu hasil dari FXI itu 1034, F-nya 24, sehingga total dari sigma F kali XI min X yang udah di total terakhir per N atau frekuensi sama dengan 401 per 24, hasilnya 16,78. Lalu kita cari variansi. Nah, pada variansi ini nilai tengahnya langsung 18,5, frekuensinya 6,
XI kuadratnya itu 342,25 dengan F kali XI tadi penghitungan awal itu 111, lalu F kali XI kuadrat itu 2053,5. Lalu yang kedua, XI atau nilai tengahnya 28,5, frekuensinya 3, XI kuadratnya itu 812,25, lalu frekuensi dikali nilai tengah atau XI biasa itu 85,5 dengan F kali XI kuadrat itu 2436,75. Lalu selanjutnya XI 38,5, frekuensinya 2, XI kuadratnya 1482,25. Hasil dikali dari F kali XI 77, sedangkan hasil kali dari F kali XI kuadrat yaitu 2964,5. Lalu XI 48,5, frekuensinya 5. Lalu XI kuadrat 2352,25 dengan F kali XI itu 242,5, sedangkan F kali XI kuadrat itu 11.761,25. Lalu nilai tengah selanjutnya 58,5 dikali frekuensi 3, lalu XI kuadratnya itu 3422,25, lalu F kali XI itu 175,5, sedangkan F kali XI kuadrat itu 10.266,75. Lalu interval yang terakhir yaitu nilai tengahnya 68,5, frekuensinya 5, XI kuadratnya 4692,25. Lalu F kali XI 342,5, sedangkan F kali XI kuadrat itu 23.461,25. Lalu di total F kali XI kuadrat ini 52.944. Kita masukkan rumus varians yaitu sigma F XI pangkat 2 min sigma F kali sigma F XI per N pangkat 2. Kita masukkan, tapi jangan lupa ya ini di akar. Lalu dimasukkan di rumus, yaitu jangan lupa ini di akar ya. Sigma F XI kuadrat min sigma F XI per N kuadrat, lalu diper dengan N. Kita masukkan, tadi totalnya itu 52944 min 1334 per 24 kuadrat per N nya tadi, N atau frekuensi itu 24. Lalu penghitungan selanjutnya itu 52944 min 44548,16 per 24, hasilnya 5395,84 per 24, hasilnya akar 349,82. Lalu hasilnya akar dari itu ternyata 18,70. Nah, lalu kesimpangan baku, yaitu kita masukkan dari data sebelumnya, yaitu untuk simpangan baku ini ada tambahan yaitu N-1. Nah, kita masukkan yaitu akar dari sigma F XI kuadrat min sigma F XI per N kuadrat per N-1. Lalu akar 52944 min 1034 per 24 kuadrat per 24 min 1. Lalu akar 52944 min 44548 min 16 per 23, hasilnya akar 5395,84 per 23. Lalu hasilnya akar 365
Hasilnya 19,10. Nah, sekian dari hasil observasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.